Halo teman-teman, jadi di video pertama Fundamental Programming ini kita akan membahas tentang apa itu fungsi programming dan inti-inti dari programming itu apa, untuk mempersiapkan kalian nanti untuk coding sehingga tidak bingung ya. Dan kita akan membahas program apa sih yang akan kita pelajari nanti. Kita mulai dari yang bagian yang pertama, apa itu sih programming. Di bagian pertama program, mungkin kalian sudah pada tahu ya, program itu adalah sebuah perintah yang dijalankan oleh komputer. Jadi programming adalah ketika seseorang mengetik sebuah perintah untuk dijalankan oleh komputer. Jadi program itu adalah sebuah perintah, jadi yang bisa dikatakan adalah sebuah nyawanya hardware komputer ya. Jadi di komputer itu ada yang namanya software, firmware sama hardware ya. Jadi untuk menghidupkan sebuah hardware itu perlu adanya nyawa ya, atau spirit untuk hardware itu bisa berjalan sehingga kalian bisa menggunakan komputer untuk kebutuhan gaming, untuk kebutuhan kantor, dan misalnya untuk learning dan lain sebagainya. Jadi itulah program, di mana sekumpulan perintah yang nantinya kalau sudah jadi dalam satu paket yang dinamakan software, itu nantinya bisa bermanfaat bagi kalian yang selalu mengoperasikan komputer ya. Nah, programming sendiri adalah aktivitas. Jadi program itu sebuah perintah objek. Jadi kalau programming itu adalah sebuah aktivitas ketika seseorang ya, ketika brainware itu mengetik sebuah perintah. Jadi sebuah perintah, sebuah program untuk dijalankan oleh komputer. Jadi nanti programnya nanti diketikkan oleh seseorang ya, kalian itu, untuk dijalankan oleh komputer. Jadi eksekusinya yaitu komputer ya. Nanti entah outputnya berupa apa dan display UI-nya seperti apa, itu tergantung keinginan seseorang itu, keinginan seorang brainware. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus mengerti apa itu library, karena semua program itu terintegrasi dengan yang namanya library. Jadi library itu adalah sebuah koleksi yang dapat dipakai oleh program komputer. Ibarat koleksi ini adalah suatu referensi ya, untuk mendapatkan satu perintah, sehingga perintah ini bisa dikerjakan dan hasilnya menjadi satu paket software yang nantinya bisa dipakai oleh seseorang itu sesuai dengan keinginan. Jadi sebuah koleksi yang dapat dipakai oleh program komputer, dan ini library ini sangat mendukung untuk semua aktivitas programming. Tanpa library ya, aktivitas untuk membuat satu program itu tidak akan berjalan dengan semestinya, tidak akan berjalan dengan lancar, karena kebutuhan akan perintah-perintah atau fungsi-fungsi program itu ada di library. Dan kita perlu perlu input library, dan kita bisa mengambil apa aja fungsi dari yang akan kita terapkan di program yang berasal dari library, seperti itu. Nah, cara menjalankan sebuah program yang ketika kode yang kita ketik dikompil menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer kita, program akan dijalankan oleh komputer pada saat itu juga. Jadi kode yang kita ketik ya, jadi program itu kan sekumpulan kode kode yang kita ketik ya, terus akan dikompil. Nah, compile ini maksudnya apa? Compile ini maksudnya adalah menerjemahkan
dari bahasa yang bisa dimengerti oleh kita menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer, sehingga tadinya bahasa program itu pada generalnya itu kan bahasa Inggris ya. Ya, kita bisa mempelajari itu, semua orang bisa. Nah, dengan mudah ya. Nah, kalau komputer perlu mengerti, kalau untuk mengeksekusi program yang kita kerjakan, komputer harus menerjemahkan bahasa yang kita mengerti menjadi bahasa yang dimengerti komputer. Jadi bahasa yang dimengerti oleh komputer yaitu bahasa di mana menggunakan sistem bilangan biner 0 ataupun 1 seperti itu. Jadi semua karakter, angka, operasi aritmatika dan lain sebagainya itu nanti diterjemahkan ke bahasa sistem biner seperti itu, 0 atau 1, biar komputer bisa mengeksekusi sehingga nanti bisa menjadi terjemahan kembali ke output yang kita inginkan. Oke, selanjutnya IPO model, input proses output ya. Input itu ya tadi ya, input adalah sebuah kode yang kita ketik tadi, di dalam suatu software IDE ya. Jadi kalau software IDE itu adalah software IDE itu istilahnya suatu wadah untuk kita menuliskan kode program. Jadi kode program itu nantinya menjadi sebuah inputan oleh komputer yang mana bahasa yang dimengerti oleh kita diterjemahkan dulu ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, proses penerjemahan ini berada di antara proses input dan proses. Nah, setelah input nanti ada proses. Nah, proses ini adalah ketika suatu komputer ini memproses semua kode sistem biner yang dimengerti oleh komputer, nanti akan diterjemahkan ke bahasa sistem binary. Jadi komputer ini akan dengan mudah mengeksekusi apa yang akan kita instruksikan ke dalam kode program. Jadi nantinya setelah proses ini akan diterjemahkan kembali ke output yang user inginkan, yaitu ke tampilan atau UI atau output ke layar display yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya contoh bahasa pemrograman. Di sana ada C, C++, dan C#. Nah, ini kenapa saya jadikan satu kelompok, karena ini sama kelompok C, tapi ini beda semua. Jadi kode program yang dibikin oleh C sama C++ itu punya sejarah sendiri, sedangkan C# itu hampir mirip dengan Java. C# itu hampir mirip dengan Java karena C# ini buatan Microsoft. Java itu perusahaannya yaitu Microsystem, Sun Microsystem. Mereka hampir mirip dan karena mereka saling berkompetisi ya. Jadi C# sama Java ini duluan Java, terus punya kompetitor C# ingin istilahnya sepowerful sama layaknya dengan Java. Kemudian ada Go itu bahasa backend ya yang saat ini sedang berkembang pesat. Kemudian Python biasanya itu untuk server, Kotlin, JavaScript, PHP untuk web programming. Oke, nanti kita akan menggunakan software IDE. IDE itu apa? Integrated Development Environment, dimana ini ya tadi yang saya bahas, yaitu tempat untuk kita menuliskan kode program. Jadi brainware itu mengetikkan sebuah kode program di dalam aplikasi desktop. Ada 3, Dev C++, Visual Studio, dan CodeBlocks. Nanti yang akan saya gunakan Dev C++ karena di sini sangat fokus untuk
belajar C++ ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.